Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini teman-teman bisa lihat bagaimana saya menggunakan landing page generator dengan mudah dan sangat cepat, dengan desain yang eye catching, sangat mudah digunakan oleh bagi pemula maupun yang sudah expert. Kita langsung saja. Saat nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini ada samping tombol download ada buat maximize dan minimize. Ini untuk melihat dari kode landing page yang saat ini. Inilah kodenya, panjang ya. Tadi saya di versi ini 4.3 saya sudah menghilangkan fasilitas buat menyalin kodenya karena selalu gagal dikarenakan kodenya sangat terlalu panjang. Untuk itu saya langsung buang saja karena tidak berguna. Untuk menyalin pun selalu gagal bukan dikarenakan aplikasinya error, tidak, gagal dikarenakan kodenya panjang sekali teman-teman ya. Seandainya kode ini pun teman-teman salin lalu teman-teman tempel di node-nya teman-teman, node pun aplikasi itu tidak akan mampu untuk menampung dari kode yang banyak ini. Maka itu saya tidak gunakan untuk tombol salin, tapi saya sertakan untuk tetap ada, yaitu tombol download saja yang ini. Baik, kita langsung saja. Untuk memulainya saya mulai dari awal. Saya akan reset semua. Nah, ini sudah kembali normal. Setelah saya reset sudah kembali normal ya. Oke, defaultnya seperti ini. Sebelum kita mulai, seperti biasa, ini adalah untuk device-nya, hanya sebagai penanda bahwa aplikasi ini hasilnya selain ringan juga akan sangat responsif di semua device, dari mobile, tablet, dan juga desktop. Ini live previewnya. Live preview ini adalah default. Untuk sebelum memulai, kita mengenal dulu dari semua ini. Di header ada tulisan pada headline, sub headline, ada tombol, ada gambar hero. Ini sudah otomatis ya. Terus di bawahnya ada pain, masalah atau rasa sakit yang dirasakan oleh banyak orang. Secara otomatis juga nanti akan dibuatkan oleh AI. Teman-teman nggak perlu pusing memikirkannya harus mulai dari nol seperti apa dan bagaimana. Ada solusi hook. Ini juga teman-teman tidak perlu memikirkannya. Nanti akan dibuatkan dari semua menu-menu ini. Saat kita hanya mengisi nama produknya saja, lalu teman-teman klik Magic AI, maka secara otomatis nanti akan dibuatkan oleh AI itu sendiri di dalam kolom deskripsi secara detail untuk copywriting strukturnya yang dibangun dengan AIDA. Kita mulai dari awal. Saat teman-teman membukanya dan teman-teman klik pada menu sidebar di sebelah kiri atas,
Di sini teman-teman, semisal teman-teman ingin jualan apa nih, jualan pakaian, kemeja, batik pria dan wanita ya. Oke, seperti itu. Lalu teman-teman klik Magic AI. Nah, Magic AI akan berpikir tuh dan mengenerate struktur copywritingnya. Nanti dia akan secara otomatis saat kita klik tombol generate content AI yang ini, dia akan mengisi tuh dari semua gaya desainnya yang standar bisa diganti-ganti. Lalu ada tools and add-on seperti ini. Warna aksen kita bisa ganti. Dari hero dia akan buat secara otomatis. Logo bisa kita upload jika ada. Headline akan terisi secara otomatis. Subheadline juga pun begitu. Dari atas sampai bawah akan dibuatkan oleh AI dengan kata-kata yang persuasif, sangat sesuai dengan apa yang kita isi pada generator AI, yaitu bagian nama produk. Teman-teman klik Magic AI, kita tunggu sebentar. Dari hasil deskripsi detail yang dibuatkan strukturnya untuk copywriting berdasarkan AIDA. Oke, sebentar. Nah, biasanya kayak kalau lama begini itu tergantung limit yang digunakan penggunaan seharian ini pada akun kita, akun Google. Nah, kita coba untuk klik di bagian atas ini yang bulat untuk refresh. Kita reload aplikasinya. Oke, dia mulai lagi pakaian kemeja, lalu klik Magic AI kembali. Jika masih lama juga berarti akun kita kena limit. Nanti kita bisa menggantinya. Oke, bisa ya. Dia sudah mengisi. Nah, hasil dari klik Magic AI hasilnya seperti ini pada deskripsi detail. Kolomnya teman-teman bisa baca di sini. Berikut adalah deskripsi produk kemeja batik pria dan wanita menggunakan framework PAS. Dia menggunakan PAS, bukan AIDA lagi. Problem Agitated Solution yang dirancang untuk menyentuh sisi emosional dan logika calon pembeli. Seringkali mengenakan batik di acara penting terasa seperti sebuah beban. Nah, saat kita sudah mendapatkan deskripsi detail dari hasil kita klik Magic AI, yang mana Magic AI itu sendiri menyesuaikan dengan nama brand atau nama produk yang kita isi pada kolom tersebut di atas. Dan setelah itu kita klik generate content AI, maka semua strukturnya akan dibangun, struktur copywritingnya akan diinput berikut icon dan semua tulisan pada call to action, tombol-tombolnya dari footer, header. Itu naik anu kemana? Oke, kali ini saya langsung saja untuk menekan tombol generate content AI. Maka semua yang ada pada headline dan subheadline akan tergantikan. Mulai klik generate content AI. Kita lihat. Tunggu sebentar. Dia sudah bekerja. Oke, sudah tergantikan ya, teman-teman. Dia akan membahas semuanya soal judul pada produk yang kita isi tadi.
Iya. Iya. Tuh, semuanya begitu ya. Yang model motor. Secara otomatis semua sudah terisi. Nah, setelah semua sudah terisi seperti ini, kita pastikan, kita cek Ada dulu kemari. apakah ada yang melenceng dari kata-katanya. Nah, ini semua bisa kita tambahkan ya teman-teman ya. Dari hasil semua ini, semisal pada bagian section seperti ini, bosan dengan batik yang panas dan terlihat kuno, dan juga pada ini kata-katanya pun kita bisa, kalau mau ganti-ganti, seandainya ada yang kita lebih suka, ini pun bisa diedit-edit ya. Cuma perlu kita perhatikan bahwa hasil dari AI yang di-generate pada semua copywriting yang ada, hasilnya sangat relevan dan tidak pernah melenceng. Sampai saat ini pun saya melihatnya sangat baik sekali. Oke, sekarang saya mau ganti gaya desain. Nah, teman-teman bisa memilih nih dari gaya desain yang ada semua ini. Biasanya saya lebih suka seperti ini, maka secara cepat, hitungan detik, semua gaya desain pun akan berubah. Bila pilih ini, hasilnya seperti ini ya. Bila pilih gaya desain yang lainnya seperti ini, maka hasilnya seperti ini. Cakep ya. Cuma belum begitu bagus kalau kita pada bagian tool dan add-onnya ya, tidak kita gunakan. Di sini biasanya saya menggunakan WhatsApp chat. Di sini juga yang berbentuk kecil bulat ini, di samping setiap add-onnya itu adalah informasi untuk kita mau tahu fungsi dan gunanya itu untuk apa. Nah, di sini saya aktifkan WhatsApp chat, terus biasanya saya akan aktifkan juga social proof pop up, terus juga saya akan aktifkan back to top. Nah, back to top ini akan ada di atas dari widget WhatsApp chat. Sticky header, nah ini akan aktif semua sudah teman-teman. Saya biasanya juga akan mengaktifkan yang namanya visitor counter ya. Kita bisa ganti-ganti visitor counter, yang pasti dia akan muncul. Saya akan aktifkan juga dark light toggle. Juga di sini ada proteksi konten yang tidak bisa mudah disalin oleh orang, entah itu gambar ataupun teks ya. Di sini juga saya akan estimasi waktu untuk baca. Saya aktifkan juga ada sidebar menu. Saya aktifkan sidebar menunya. Baik, kita lanjut. Saya coba gantikan. Add-on semuanya sudah ada. Saya mau coba gantikan pada logo. Nah, logo defaultnya adalah tulisan dari apa yang kita isi pada nama produk. Maka logonya akan ada tulisan seperti ini. Sidebar menu ya, sidebar menu tadi pada saat kita ganti tools and add-on, sidebar menunya di bagian mana ya, sidebar menu ini. Oke, kita bisa berikan judul juga. Sidebar menu sudah aktif. Notification bell juga bisa kita kasih ya. Dan lanjut seperti ini, notification bell. Menu sidebar pun seperti ini. Karena belum ada logo, maka defaultnya dia akan mengikuti defaultnya berupa tulisan dari apa judul yang ada pada menu generator AI. Nah, sekarang kita akan menggantikan logo. Untuk menggantikan logo ada pada header dan hero. Nah, di sini ada upload logo. Semisal logo yang akan kita input adalah
Saya mau berikan logonya seperti ini, gambar produk. Oke, maka di sini pun akan sudah ada logonya tuh ya. Terus pada sidebar menu juga logonya sudah ada, secara otomatis dia akan terisi logonya mengikuti pada logo yang ada pada sticky header. Oke, begitu teman-teman. Nah, lanjut teman-teman bisa mengisi tuh untuk gambar-gambarnya pada pada ini. Gambar-gambarnya ada pada header hero. Kita bisa menaruh gambar, semisal gambarnya adalah ini. Maka di sini akan ada gambar ya seperti ini teman-teman. Terus apalagi gambar di bagian, teman-teman harus mengingatnya posisi letak untuk gambar pada ini sudah di bawahnya ada problem pane, apakah ada gambar, tidak ada. Solusi hook, tidak ada gambar. Cara kerja, nah di sini bisa kita taruh gambar untuk cara kerjanya, semisal gambarnya adalah ini. Terus di bagian bawahnya lagi keunggulan, tidak ada. Manfaat nyata, nah bisa kita taruh gambar di sini, manfaat nyata. Semisal ini gambar asal aja dulu ya. Nanti kalau teman-teman udah punya gambarnya, silakan teman-teman input melalui bagian sini. Misal ini, terus lanjut ke bawahnya ada bonus tambahan, nggak ada gambar. Di bagian testimoni kita bisa isi. Di bagian testimoni pun kita bisa tambahkan testimoni baru. Nah, di sini mengikuti default yang ada. Untuk bagian ini pilih foto, masukkan gambar wajah, misal ini. Oke, testimoni seperti ini, pilih foto lagi, masukkan gambar wajah misal ini. Lalu di bagian bawahnya ada target market, tidak ada. Isi foto tidak ada. Untuk harga pun tidak ada. Loss aversion tidak ada. Timer agent nggak ada. Tanya jawab nggak ada. Nah, di bagian sini ada profil bisnis. Nah, ini adalah foto wajah kita atau logo perusahaan kita ya. Misal yang saya mau taruh adalah ini, foto wajah saya. Sudah teman-teman, semuanya sudah terganti ya. Sini teman-teman bisa menaruhkan Twitter, nama Twitter, linknya ini di bawahnya. Oke, seperti itu. Nanti selebihnya bila mana ada yang kurang ingin teman-teman tanyakan, silakan tanyakan di grup ya. Insyaallah cepatnya, atau langsung private ke WhatsApp saya juga bisa, dimana teman-teman awal membeli untuk landing page pro ini. Oke teman-teman, seperti ini ya, sudah jadi semuanya. Di sini ada toggle like, bisa menggantinya juga dengan cepat. Seperti gaya desain, saya akan menggunakan seperti art deco, hasilnya seperti ini. Oke teman-teman, nah saya langsung mendownloadnya nih teman-teman. Oke, setelah saya download, hasilnya bisa saya gunakan nih langsung di sini. Tuh. Terus saya alihkan saya bukanya dengan Chrome, dan ini sudah terpisah dari tools generator pro nya. Oke, begitu aja. Terima kasih. Saya Fauzan Hamudi. Assalamualaikum.